Suruh gambar Tommy selakon jadinya mirip orang hutan. Karena bolong sok seniman, ngakunya jagoan gitar. Suruh gitar Metallica lakon jadinya mirip Cadillac. Ternyata dia bohong, ternyata dia dusta, ternyata dia cuma seniman gadungan. Pakai antik sok seniman, ngakunya lagi pameran. Disuruh pamer lukisan, lah kok malahan pamerin pujian. Baju cuma sok seniman, ngakunya musisi muda. Katanya punya dapur rekaman, tapi ternyata kok dapur beneran. Ternyata dia bohong, ternyata dia dusta, ternyata dia cuma seniman gadungan. Ternyata dia bohong, ternyata dia dusta, ternyata dia cuma seniman gadungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pak Agus Salim suka ya. Ini adalah band satu angkatan dengan band saya dulu, Pak. Namanya Korncong Chaos. Lagunya memang seperti itu. Dan lagu-lagu di grup band saya dulu pun mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Judulnya bandnya adalah Korncong Chaos. Judulnya Seniman Gadungan. Jadi kalau ada seniman gadungan, ternyata di NASA pun juga ada distributor gadungan. Bahkan nanti lebih parah lagi kalau ada stokis gadungan. Artinya gadungan itu stokong. Stokis kosong-kosong. Tidak ada home sharing, tidak ada alat bantu, tidak ada informasi pendidikan, tidak melayani crossline dengan baik, tidak ketemu crossline malah nggak boleh beli produk, ya kan? Itu orang-orang yang sering melanggar kode etik. Dan menurut saya melanggar kode etik itu dosa besar atau habakir, ya kan? Itu dosa besar. Karena sudah sudah menghambat rezeki orang lain. Sejahat-jahatnya saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah membelokkan rezeki orang lain. Meskipun itu orang sejahat apapun, saya tidak berhak untuk membelokkan rezeki dia. Contohnya ada ular memakan kodok. Saya tidak akan membebaskan si kodok itu dari ular itu, saya nggak akan. Kenapa? Itu rezekinya ular kok. Ya, itu rezekinya ular. Ngapain saya ganggu? Kalau sampai saya ganggu, ya nanti ada orang lain atau sesuatu hal yang mengganggu rezeki saya. Kalau ular makan kodok, ya memang nemunya itu. Ya. Ular makan kodok kan hanya untuk latihan. Begitu ularnya gede, masa makan percil? Enggak mungkin. Dia akan makan tikus, ya kan? Dia akan makan tikus yang mengganggu petani itu. Nah, selama ini petani ketemu ular malah dipentungi kayak maling. Begitu ularnya mati kok tikusnya merebak, bingung, ya kan?
Kemudian tanya distributor NASA, tanya kepada Anda, Pak, gimana ngatasi tikus? Lah Anda kalau ketemu ular gimana? Ya tak pendungi. Ya sekarang Anda dipendungi tikus, Pak. Balas dendamnya seperti itu. Atau yang membalaskan oleh makhluk lain atau hal yang lain. Baik Bapak sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan bicara tentang follow up. Follow up tapi yang menghasilkan orang yang kita follow up itu jadi stokis. Orang yang kita follow up itu jadi presenter. Orang yang kita follow up itu menjadi macan panggung. Orang yang kita follow up itu diamond Bapak Ibu. Kira-kira asik gak kalau kita memiliki jurus ampuh yang mana dari konsumen menjadi distributor, dari distributor menjadi presenter, dari presenter menjadi stokis loh. Dari stokis menjadi ternak stokis. Dari ternak stokis dia diamond. Dari diamond kita follow up lagi jadi eksekutif diamond. Dari eksekutif diamond kita follow up lagi double diamond. Dari double diamond kita follow up lagi crown. Lah kalau sudah crown, coba siapa yang bisa menghentikan omset Anda? Enggak ada. Anda tidur setahun selama Anda tutup poin, si crown ini tetap saja dia presentasi. Dia tetap menjalankan sistem. Dan kalau Anda punya 3 crown, omset nggak bisa turun. Kalaupun turun sedikit. Jadi saya beberkan pada Anda. Omset ketika sudah sampai titik 1 juta poin, ya 1 juta poin, itu bonus nggak bisa turun. Gila nggak itu? Omsetnya naik turun, tapi bonus nggak pernah turun. Saya alami selama 1 tahun. Ya saya alami sendiri dari tahun 2020, ya genep setahun ini, bonus saya tidak pernah turun. Kadang 1,5 juta poin itu omsetnya ya. Kemudian turun jadi 1.300.000 poin. Naik sedikit 1.400.000 poin. Kemudian turun lagi menjadi 1.270.000 poin. Tapi hebatnya bonus saya enggak turun. Kalau omset turun malah bonus saya naik. Edan enggak itu? Ini dahsyatnya bisnis kalau sudah terduplikasi di kedalaman yang luar biasa. Kedalamannya luar biasa. Naik turunnya omset itu nggak ngaruh sama bonus. Kalau nggak percaya silakan tanya. Orang yang omsetnya sudah 1 juta poin. Jangan tanya yang 15.000 poin. Omsetnya turun ya bonusnya turun. Jangan tanya pada yang 30.000 poin. Omsetnya turun ya bonusnya turun. Jangan tanya yang 100.000 poin, bonusnya omsetnya turun ya ikut turun. Tapi silakan tanya kepada yang dia 1 juta poin ke atas. Silakan tanya Pak Ardi deh. Pak Ardi, omset NASA naik turun ya? Iya, omset Pak Ardi juga naik turun ya. Bonusnya pernah turun Pak? Dan jawabnya belum tuh. Silakan tanya Pak Ali. Pak, Bapak kan sudah 23 juta poin ya. Kan pernah ngalami naik turun Pak, dari 23 juta poin turun menjadi 20 juta poin, naik lagi menjadi 24 juta poin, turun lagi jadi 19 juta poin. Itu bonusnya pernah turun enggak Pak? Nanti Pak Ali jawabnya enggak tuh. Tanya aja Pak Agung. Maka kalau upline Anda mengatakan 1 juta poin adalah titik aman terakhir, itu betul. Itu betul. Betul sekali. Kenapa? Nah, karena saya sudah setahun. Saya sudah 1 tahun ini menikmati omset di atas 1 juta poin. Karena ada perkembangan jaringan yang luar biasa di bawah. Nah, pentingnya tentang follow up ya, teman-teman semuanya ya. Pentingnya tentang follow up karena terus terang saja saya ini adalah korban dari follow up. Jadi tolong semua materi saya ya, semua dari materi saya, tolong jangan dilihat kalau saya sudah EDD ya, tolong ya. Sekali lagi tolong,
Jangan pernah lihat saya dari kapasitas saya seorang eksekutif diamond. Jangan. Nanti nggak nyambung. Anda ketemu, nggak cocoknya Pak. Pak Sindu sudah EDD, saya kan masih silver manager. Saya kan masih distributor baru, makanya nggak nyambung. Tapi cermati semua materi saya ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya distributor, ketika saya silver, ketika saya gold, ketika saya power manager, dan ketika saya ditinggal downline saya semua, habis nggak ada sisa. Tolong cermati, saya adalah distributor baru dengan pola pikir berbeda, kan gitu, dengan teknik berbeda, cara belajar berbeda, cara action berbeda, cara doa berbeda, cara sedekah berbeda. Tapi hasilnya sama dengan yang lain kok, kan gitu. Ya, jadi tolong cermati, ya, tolong pakai ya di kepala Anda ini taruh bahwa Pak Sindu adalah seorang distributor juga, bukan diamond. Karena saya nggak bisa cerita eksekutif diamond, saya nggak cerita sebelum saya naik peringkat jadi double diamond. Yang namanya anak SD itu bisa mengaku, aku alumni SD itu kan setelah SMP, betul kan? Betul nggak? Presiden itu sekarang jelek, tapi kalau nanti sudah diganti presiden yang jelek itu mendadak baik kok, betul tidak? Dulu semua orang menghujat Pak Karno, tapi begitu Pak Karno lengser diganti Pak Soeharto, Pak Karno itu didewakan, betul kan? Disubio-subio, disanjung-sanjung. Ketika Pak Harto diganti, ketika Pak Harto itu jadi kepala negara, itu jelek semua namanya. Tapi begitu diganti, mendadak harum semua. Semua orang ingat kan dengan tulisan, piye enak zamanku toh. Pada zamannya Pak Harto ya nggak enak, wong kita nggak bisa live streaming. Belum ada handphone, ya kan? Saya aja masih belajar naik sepeda kok ketika zamannya Pak Harto. Enak sekarang. Zaman sekarang ini saya sudah bisa naik mobil beli, dan mobil saya pun sekarang 5 kan itu. Nah, jadi tolong cermati atau tolong pakai wajah Anda bahwa Pak Sindu ini bukan seorang eksekutif diamond. Ya, Pak Sindu adalah seorang distributor. Supaya otak Anda nyambung klik gitu. Ya, supaya nyambung. Jadi Pak Sindu adalah seorang distributor yang join duluan. Nah, itu aja. Peringkatnya lupakan dulu. Karena nanti kalau Anda terlalu silau dengan peringkat saya, blenger nanti. Nanti ada penolakan dari hati Anda, ada penolakan dari pikiran Anda. Ini hanya bisa dipraktekkan oleh orang yang kapasitasnya seperti ini. Padahal semua orang mempraktekkan. Nyatanya crossline saya praktek semua kok. Ya, herannya jurus saya ini yang praktek malah crossline. Downline saya itu malah mikir, bisa nggak ya saya ya? Tapi kalau crossline itu kan, Pak Sindu bisa seperti itu, aku harus lebih unggul, aku harus lebih hebat ini. Karena mereka menganggap saya ini sama atau hanya 2 langkah di depannya. Sebagai seorang pelari, saya hanya 2 langkah di depan. Anda punya kesempatan nyalip. Ketika saya nyalip 3 langkah saja, saya udah juara ini, kan gitu. Tapi kalau menganggap Sindu kok jauh sekali, wah, aku gimana Pak, saya kan orang baru. Blenger. Anda merasa ketinggalan jauh, Anda merasa masih berangkang ya, masih berangkang, saya udah naik pesawat, ya gimana mau nyalip? Ya, jadi jangan pernah lihat orang dari peringkatnya, jangan pernah lihat orang dari jabatannya. Kenapa? Karena itu semua yang membuat kita semakin lama semakin minder. Contohnya, Anda naik motor, prospek Anda naik mobil, minder enggak? Dulunya saya minder, dikiranya kalau yang punya mobil itu kaya. Padahal tidak. Nyatanya mobilnya belum lunas kok. Betul kan? Betul tidak? Betul. Akhirnya begitu saya menyadari, oh iya ya, dia naik mobil itu kan karena hanya gara-gara berani pinjam mobil dan berani latihan nyetir. Setelah dia latihan nyetir, belajar nyetir ya kan, atau kursus nyetir, setelah dia bisa pinjam. Nyatanya naik mobilnya ugal-ugalan kok. Nyatanya ketika mobilnya dekok masih marah kok. Berarti apa? Mobilnya belum lunas itu.
Tapi kalau orang seperti saya, mobilnya dekok kayak apapun, saya turun. Terima kasih mas. Hari ini saya belajar dari kasus Anda menabrak mobil saya. Kenapa? Coba kalau saya naik motor, geletak saya, berdarah saya, gegar otak saya. Tapi gara-gara Anda nabrak mobil saya, alhamdulillah ini saya tidak apa-apa. Yang dekok hanya mobil saja. Terima kasih mas atas pelajarannya. Ini uang untuk memperbaiki motor Anda. Nah itu baru namanya keren. Ya kan? Ya, kalau mobilnya ditabrak masih marah-marah belum lunas, atau malah mobil pinjaman atau mobil kantor. Nah, maka rugi sekali kalau kita ketemu seseorang, ketika kita prospek orang, kita minder duluan gara-gara apa pakaiannya. Anda pakai yang cowok-cowok pakai dasi aja takut. Padahal kalau saya melihat dasi itu hanya selembar kain. Salahnya sendiri Anda menganggap dasi itu simbol tertentu. Enggak, itu kain alias gombal. Ya. Hanya gombal yang apa? Yang kontras dengan warna baju dan warna jasnya. Saya setiap kali temui orang, kamu adalah manusia, aku juga manusia, kamu bukan iblis, kamu bukan setan, kamu layak saya prospek. Nah, jadi saya adalah korban dari follow up. Saya adalah korban dari follow up. Sindu adalah tipe orang yang sangat bukan ngeyelan. Saya bukan tipe ngeyelan, tapi saya orang yang tidak mudah percaya. Ya, saya sekali lagi orang yang tidak mudah percaya. Tapi apakah saya ngeyel? Tidak. Semua informasi saya tangkap. Kemudian saya cari sumbernya. Saya tidak percaya satu sumber, maksudnya begitu. Bukan saya ngeyel, tapi saya cari satu sumber. Benarkah lecitin itu ampuh sekali? Benarkah lecitin itu seperti yang digembar-gemborkan oleh TS NASA? Benarkah lecitin itu seperti yang digembar-gemborkan oleh produsen lecitin sendiri? Atau oleh distributor? Saya nggak mau percaya. Untuk tahu produk saja, saya nggak mudah percaya. Satu tahun 2005, ya, Maret 2005. Saya punya uang 150.000. Saya datang ke warnet. Saya ketik manfaat lecitin. Klik, biar keluar. Kemudian print. Gila enggak? Pernah enggak Anda mengalami seperti itu? Melakukan itu pernah tidak? Saya yakin enggak pernah. Lecitin saya klik. Manfaat lecitin, klik. Muncul, begitu muncul, print. Ternyata manfaat lecitin secara internasional, setelah saya print saya baru kaget. Ternyata ada 86 halaman. Ada 68 halaman dan saya print satu halaman Rp1.000. Untuk belajar lecitin saja saya keluar 68.000. Saya nggak cukup percaya itu dengan brosur, leaflet, omongan downline, omongan upline, omongan siapapun saya nggak percaya. Saya nggak mudah percaya. Tapi saya bukan pengeyel. Begitu dikasih informasi saya cari yang lebih dasar lagi. Omongan Pak Ari, wah Pak Ari menyampaikan gini, wah, aku nggak mudah percaya ini. Saya praktekkan Pak 10 kali. Kan gitu. Jangan sampai Pak Adi ngasih tahu saya ngajari A, ya tahunya A. Pak Adi nggak ngajari ya, gimana Pak Adi hanya ngasih aku A kok. Pasti itu mbok tolong presentasi yang B. Enggak, wong dari upline kok hanya A kok. Jadi ketika Pak Ardi menyampaikan satu materi yaitu A, saya harus mengembangkan, akhirnya ketemu A besar, A kecil, A plus, A aksen, A kuadrat, A macam-macam. Semua varian A harus saya produksi sendiri. Begitu Pak Ardi, sambil nunggu Pak Ardi mengeluarkan jurus B. Begitu menyampaikan B, ya akhirnya saya gabungkan. Wah, saya bisa mengotak-atik ini menjadi lebih dasar lagi. Menjadi B besar, B kecil, B aksen,
B ada titik komanya, B yang sangat cantik, B yang amburadul, bahkan A tambah B akhirnya jadi AB. Besok Pak Ardi ngasih materi lagi, saya kembangkan lagi, saya tidak cukup percaya ini. Jadi begitu Apren menyampaikan apa, saya langsung praktek 10 kali. Supaya A-nya jadi A model 10, B-nya model 10. Sehingga ketika nanti saya ketemu Pak Ardi, gimana Mas Indu? Apanya Pak Ardi? Yang A itu, oh begini. A itu begini. Pak Ardi malah domblong. Wow. Kamu kembangkan ya? Iya. Nunggu Pak Ardi nggak keluar-keluar jurusnya. Sambil nunggu Pak Ardi, saya kembangkan Pak. Hasilnya seperti ini. Keren apa keren? Maka kalau Anda kepengen diamond, kepengen crown itu gampang sekali. Temukan orang seperti saya, 3 orang saja deh. Entah kelebaran, entah kedalaman. Nah, saya siang hari ini akan cerita bagaimana Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agung, Pak Hana itu memfollow up saya. Bukan saya memfollow up orang lain. Nyatanya Pak Ardi memfollow up saya jadi stokis kok. Saya jadi presenter. Saya jadi macan panggung, saya pengisi seminar kan. Pak Ali itu memfollow up saya jadi edifikator handal. Saya edifikator ciamik di NASA itu. Sangat terkenal jurus edifikasi saya sangat terkenal. Bukan hanya teori, tapi saya praktekkan. Akhirnya produk NASA yang dulunya nggak laku akhirnya inden. Nah, itu gara-gara apa? Edifikasi. Siapa yang mengira kalau kristalik itu akan boom? Nggak ada yang mau, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau mengerti. Padahal kristalik itu tadinya tidak laku. Ibu tawari kristalik, hah, itu kan benda asing, ya kan? Aku mau yang aman-aman saja. Jadi kalau kebutuhan diampet loh. Tapi gara-gara edifikasi kristalik omsetnya meledak. Dari tidak laku, dulunya harga konsumennya itu hanya 55.000. Harga distributornya hanya 40.000. Itu nggak laku. Kenapa kok nggak laku? Nggak lakunya simpel sekali. 1, produknya terlalu ampuh dan terlalu murah. Loh. Produknya terlalu ampuh, tapi harganya terlalu murah. Maka saya katakan, ini yang buat harga goblok ini. Ini goblok sekali ini. Kalau saya presentasi kristal X, penolakan banyak, pengeyalan banyak, betul kan? Maka saya nggak mau jualan kristal X, kenapa? Lah untungnya hanya 15.000, kulaan 40 dijual 55.000. Untungnya 15.000 diayali. Loh siapa yang mau? Maka saya buat harga sendiri. Harga kristal X 275. Keren nggak? 275. Kenapa saya buat harga seperti itu? Karena kalau saya tawarkan 100, ditawar separuh. Saya tawarkan 100, ditawar 50. Karena semua orang hobinya nawar kan. Saya tawarkan 150, ditawar berapa? 100. Karena semua orang hobinya nawar. Betul kan? Tapi kalau 275, orang mau nawar itu mumet itu. Kenapa? Karena ada 2 angka ganjil. 275 itu kalau di 275, 75 itu kalau dibagi 2 itu pusing itu. Otak langsung hang. Betul. Akhirnya orangnya juga hang. Ya sudah Mas Indu. Saya mau ini. Produknya bagus ini. Tapi mbok harganya jangan 275, 200. Nah, cocok kok cocok. Kulaannya 40.000, lakunya 200. Untung berapa? 160.000. Kalau untungnya 160.000, saya mau diayali orang 100 saja saya masih kuat kok. Saya masih oke ini. Daya tahan saya spektakuler. Kenapa? Untungnya 140.000, 160.000. Tapi kalau dia yali harganya murah, ya saya nggak mau. Ngapain capek-capek? Harga untungnya sedikit. Nah, saya bikin harga sendiri.
Dan pada waktu itu jurus itu kita namakan master seller. Yang garap 3 orang. Pak Agus Anwar, saya, Pak Ardi. Jadinya apa? Kita menekan perusahaan, perusahaan, tolong harganya diganti. Ini aja. Dulu poinnya kecil sekali, Bapak Ibu, kristal itu poinnya kecil sekali. Poinnya hanya 4. Loh. Tapi begitu kita rombak, poinnya 22, kan gitu. Sehingga makin cantik. Kita presentasi, ngelatih downline itu poinnya gede. Maka kita semangat sekali keliling, kenapa poinnya gede. Poinnya gede, BV-nya gede, distributor untungnya gede. Sehingga kita ngelatihnya ya dapatnya gede. Tapi kalau poinnya hanya 4, distributor kita latih dia hanya dapat 15.000, dia yeli lagi. Dia semangat apa rontok? Rontok dia. Akhirnya harga krisaling menjadi harga konsumennya 200.000, ya. Kemudian harga distributornya 100.000. Nah, malah meledak. Kenapa kok meledak? Karena orang yang jual untungnya gede. Sehebat apapun suatu produk, kalau profitnya kecil nggak ada yang mau jual, betul kan? Betul sekali kan? Nah, saya dulu adalah korban dari follow up. Saya cerita saja tentang bagaimana Pak Ardi itu memfollow up saya. Ya, Pak Ardi itu memfollow up saya. Jadi Pak Ardi itu ngincer namanya Sindu gara-gara setiap hari beliau kan stokis ya, stokis AB006. Jadi stokis ke-6 di NASA ini. Setiap pulang ke rumah, beliau itu ke stokis, lihat cash bill itu. Jadi karyawannya Pak Ardi itu nulis siapa yang order itu ya, nama, kemudian nomor anggota, produk yang diorder, kodenya LCT misalkan ya, NRJ berapa, BV-nya sekian, BV-nya sekian, tanda tangan seret, total BV. Lah itu setiap sore Pak Ardi ngecek itu selalu saja ada nama Sindu. Selalu saja ada. Wah, ini mungkin orang yang butuh produk pertama kali mungkin ya. Yang besok harinya, loh kok ordernya kok lebih banyak dari kemarin. Wah, ini nggak main-main ini. Besoknya, loh ada pembelian lagi. Besok, loh ada pembelanjaan lagi. Akhirnya Pak Ardi ngulik ke kantor. Mbak tolong buatkan aplikasi yang semua stokis bisa ngecek jaringan. Akhirnya Pak Ardi browsing gitu. Cari di kantor NASA, muncul Sindu itu domainnya siapa sih? Karena dari saya ke Pak Ardi itu jaraknya 200 orang gitu. Pak Ardi itu bukan sponsor saya, bukan. Tapi upline-nya sponsor. Sampai 200 orang gitu. Nah Pak Ardi lihat, setiap hari saya ada order. Korek ternyata saya adalah downline-nya Pak Ardi. Nah, Pak Ardi menyiapkan jurus untuk follow up saya. Akhirnya Pak Ardi tanya kepada karyawannya, Mbak Yem, ini Sindu ini orangnya seperti apa? Kurus, kering, gondrong, hitam, giginya nggak rata. Kurus, kering, gondrong, hitam, giginya tidak rata. Pokoknya nyeniman, Pak. Nah, oke, kategorinya ketemu. Kalau di sini lama tidak? Ya sering lama. Sering cerita enggak? Wow, kalau cerita seru sekali. Mas itu kalau cerita lucu sekali. Biasanya kalau sini jam berapa? Oh, sekitar jam sekian. Oke deh. Rupanya Pak Ardi besoknya nungguin saya. Begitu saya belanja, Pak Ardi langsung nyapa. Mas Sindu ya? Iya Pak. Ternyata rupanya Pak Ardi meskipun di rumah sendiri, tapi kepengen follow up downline-nya yang produktif. Pak Ardi itu pakai dasi. Gila enggak itu? Sindu sengaja ditemui oleh upline dengan dasi.
Gila enggak? Dan yang ditemui hanya satu orang. Iya Pak, saya Sindu. Gini Mas Sindu. Wah, ini saya udah dapat cerita-cerita ini dari Mbak Yem ini. Katanya dari Mbak Yem itu Mas Sindu punya pengalaman pengalaman menjual produk kesehatan ya. Iya Pak. Itu metodenya gimana itu? Oh, metodenya ini Pak. Saya pakai sauna terapi, pakai rempah-rempah ya. Jadi saya belanja rempah-rempah ke pasar Beringharjo, kemudian saya bawa pulang, saya cuci, kemudian saya rajang-rajang. Ketika saya rajang-rajang itu saya bacakan Al-Fatihah, Pak. Jadi saya rajang-rajang itu saya bacakan Al-Fatihah. Kemudian saya jemur, setelah dicuci dijemur biar agak kering kan, saya bacakan lagi Pak Al-Fatihah. Terus kalau ada konsumen ada pasien yang masuk, saya tuh suruh nulis dulu. Silakan Bu, punya permasalahan apa ditulis saja. Sampai semua masalah Ibu, unek-unek itu keluar semua. Ditulis ya Bu. Orangnya nulis Pak Ardi. Sehingga kalau orang itu sudah unek-uneknya keluar semua, itu percaya dengan saya Pak. Kenapa? Ada orang yang mau mendengarkan ataupun membaca keluhan dia kok. Begitu perasaannya agak lega, lalu saya terapi Pak. Rempah-rempah itu saya didihkan, saya taruh di bawah dipan, orangnya tidur di atasnya. Dia dipannya bolong-bolong. Terus saya selimuti pakai kain katun. Begitu uap air yang mengandung rempah-rempah, ini kan aromanya enak sekali Pak. Bayangkan ada aroma kencur, kunyit, kencur, kapulaga, cengkeh, terus jahe putih, jahe merah, terus ada serai, ada jambe, terus ada daun jambu, ada janur. Wah, itu kan sama jeruk purut, sama daun jeruk. Itu kan kalau dijadikan satu, uap itu kan aromanya enak sekali Pak. Dan begitu orangnya kena uap air itu langsung tertidur, ngorok Pak. Permasalahan sudah tertuangkan di tulisan, dia lega, dia tidurnya berkualitas. 5 menit saja sudah seperti kalau ganti tidur yang tidak berkualitas selama 5 tahun. Padahal di tempat saya tidurnya telentang itu 30 menit. Berarti berapa tahun masalah dia terselesaikan Pak? Wih lama. Kemudian tengkurap. Itu 15 menit, berarti 45 menit Pak. Begitu selesai, uap air yang tadi untuk terapi itu saya ambil, saya tuang di kamar mandi, saya kasih minyak aromaterapi itu, dan orangnya mandi pakai air itu Pak. Sudah tadi terapinya enak sekali, ini mandinya enak sekali. Dia merasa diperlakukan sebagaimana orang penting. Dia mandi keramas enak sekali sambil siul-siul. Kalau cewek ya nyanyi gambang suling gitu ya. Begitu keluar saya sediakan handuk. 75% si penyakitnya orang itu sudah nggak ada, sudah hilang. Sudah tadi netes lewat kelenjar keringat, sekarang mandi. Nah, sudah 75% penyakitnya keluar, tinggal diobati. Nah, saya nyari produk Pak, memang untuk obat jalan. Ya paling cocok kok. Saya kemarin browsing di internet, saya print, ada keterangan lecitin 86 halaman. Pak Adi aku, wow. Anda sampai meneliti itu. Iya Pak, ini baru lecitin, belum yang NPP, kandungan manfaat ginkgo biloba. Wah. Karena NPP kan terbuat dari ginkgo biloba. Saya klik manfaat ginkgo biloba, muncul Pak. Saya print lagi, ini. Ada 30-an halaman. Kemudian saya klik manfaat royal jelly. Saya print. Ada 40 halaman. Nah, ternyata Bapak sekalian, follow up yang dilakukan Pak Ardi adalah bertanya. Simple ya. Follow up itu tidak macam-macam ya ternyata ya. Hanya bertanya. Produk apa yang kamu pakai? Tolong dong caranya.
Wah, bagus sekali. Ternyata hanya ditanya, orangnya cerita, hanya wow, baru kali ini saya dengar pengalaman hebat ini. Ternyata Bapak Ibu, namanya follow up itu simple. Hanya bertanya, biarkan orangnya ngomong, kemudian disanjung. Kurang ajar enggak itu? Kurang ajar kan? Nah, saya disanjung. Perasaan apa? Perasaan saya gimana coba? Orang pakai dasi necis gini nyanjung saya. Wow, selama ini di luaran sana saya nggak pernah disanjung. Saya disanjung itu ketika kecil. Yang nyanjung ibu saya. Ibu saya nyanjungnya pun aneh. Tidak seperti ibu-ibu yang lain nyanjungnya. Kalau ibu-ibu yang lain itu kan nyanjungnya kan umum ya kan. Tapi kalau ibu saya nyanjungnya aneh. Digendong gini. Kemudian titiknya ditarik-tarik. Liliter peline meng sak genter gitu. Aneh kan? Timang-timang, diayun-ayun gitu langsung liliter peline meng sak genter. Nah sama, ya ternyata sama. Ibu saya dengan upline saya ini nyanjungnya unik sekali. Dan akhirnya apa Bapak sekalian? Saya ketagihan ketemu beliau. Saya terus saja kepengen disanjung. Saya terus saja kepengen dihargai. Saya terus saja kepengen pamer. Saya tunjukkan kalau saya punya kreativitas. Saya tunjukkan kalau saya punya kreasi baru. Hingga suatu ketika Pak Adi menyelenggarakan home sharing, saya dijebak untuk naik ke atas. Begitu saya naik lantai 2, ya, naik lantai 2, Pak Adi ketika sedang berbicara itu mendadak berhenti. Sebentar Bapak sekalian. Wow, alhamdulillah kita beruntung sekali Bapak Ibu. Saya tidak tahu tadi itu saya mimpi apa. Tapi kayaknya seperti doa yang dulu pernah saya panjatkan deh. Saya itu pernah berdoa. Ya Tuhan, ya Allah. Aku kepengen bermitra dengan ahli. Lah kok hari ini kok datang? Malam hari ini datang. Silakan tepuk tangan yang meriah untuk tamu besar kita, orang penting dalam hidup saya yang memberikan banyak sekali informasi tentang kesehatan NASA. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Sindu, beliau ini seorang dukun NASA. Loh coba. Kurang ajar enggak? Pak Adi baru presentasi tentang cash flow kuadran, tentang macam-macam itu mendadak berhenti begitu Sindu tampil. Begitu Sindu nongol, kelihatan kepalanya, kelihatan kuncirnya ini ya. Karena dulu kan saya gondrong. Kelihatan kuncir saya ini, Pak Adi langsung berhenti. Memenggal kalimatnya, memenggal presentasinya. Sambil tarik nafas. Luar biasa. Hari ini adalah hari keberuntungan saya karena salah satu doa saya terkabul Bapak Ibu. Malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Mas Sindu, tepuk tangan untuk beliau. Dukunnya NASA. Otomatis saya maju. Karena saya dipanggil, nama saya disebutkan di depan banyak orang. Ini teknik follow up yang luar biasa ini. Dihargai, disebutkan namanya di depan banyak orang. Di acara home sharing. Akhirnya saya maju. Mas Sindu, saya kemarin terpesona loh dengan paparan Anda tentang produk kesehatan dan teknik-teknik jenengan itu untuk ngulik tentang manfaat lecithin. Mbok tolong, ini teman-teman juga butuh ini. Teman-teman di sini butuh pengetahuan seperti yang Anda ceritakan ke saya kemarin. Silakan waktu dan tempat untuk Mas Sindu. Bayangkan, seorang Diamond menjadi MC-nya Sindu. Kurang ajar enggak itu? Kira-kira Pak Adi kurang ajar enggak itu? Seorang Diamond rela menjadi MC untuk Sindu. Kenapa tidak yang lain? Yang sudah Pearl Manager, sudah Emerald Manager, sudah Silver Manager, sudah Gold Manager, malah orang baru.
Kalau udah maju itu grogi nggak ada. Grogi itu karena mikir, Mbak. Grogi dipiara. Nah, saya maju. Begitu maju kan Pak Adi sudah ngasih tahu, tolong ceritakan yang kemarin. Makanya nggak bisa lupa atau nggak bisa grogi. Wong hanya suruh ceritakan yang kemarin kok. Kalau ujuk-ujuk suruh ngomong ya grogi. Tapi Pak Adi kan keren. Kemarin menemui saya dan nanya. Begitu nanya, kemudian saya ditampilkan dan Pak Ardi ngomong, seperti yang kemarin loh. Pengalaman Anda, masa pengalaman sendiri lupa? Masa dengan pengalaman sendiri grogi? Kata kuncinya adalah tolong ceritakan pengalaman Anda. Loh, bukan pengetahuan Anda. Kalau pengetahuan jelas grogi. Apalagi kalau ilmu kesehatan jelas grogi. Wong saya bukan orang kesehatan. Tapi Pak Adi, kata kuncinya adalah, keywordnya adalah, tolong ceritakan yang kemarin. Pengalaman Anda. Wah, sudah saya cerita. Wah, sampai nggak terasa saya itu ngomong perdana tempatnya Pak Ardi itu setengah jam lebih. Dan follow Pak Ardi di situ luar biasa. Beliau wah, yes paling keras, mantap itu paling keras. Suara yang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan powernya Pak Ardi untuk memfollow up saya. Buat Mas Idul, dahsyat, wow, luar biasa. NASA harus tahu, Pak Hana harus tahu ini. Saya baru ngomong, Pak Adi responnya nyebutkan upline saya sampai pimpinan perusahaan. Akhirnya saya wah berarti besok saya harus presentasi ketemu Pak Ali itu, besok ketemu Pak Agung, besok ketemu Pak Hana ini kan gitu. Dari follow up kedua saja saya sudah kepengen sekali saya harus jadi presenter. Andalan saya produk kesehatan loh. Serem kan? Keren sekali. Wah, ini follow up paling maut ini. Karena saya tadinya penjual. Ya, tadinya itu saya itu penjual. Diprospek oleh Pak Ardi untuk menjadi presenter. Setelah jadi presenter menjadi motivator loh. Gila enggak Pak Ardi? Kalau Pak Ardi bukan seorang follow up yang hebat, ketemu saya malah hanya ya besok saya sediakan produknya jualan semua aja Mas. Ini ada mau tolong dijual semua. Malah nyuruh saya sebagai sales. Ternyata enggak. Pak Ardi enggak begitu. Pak Ardi kepengen saya kron. Pak Ardi kepengen saya menjadi seorang presenter, saya seorang motivator, seorang pemateri, seorang stokis, seorang diamond, seorang kron, dan jutaan poin. Dan gara-gara follow up Pak Ardi seperti itu, saya akhirnya ngapain? Saya lebih kreatif. Saya browsing itu semua produk NASA itu saya browsing. Pupuk organik cair NASA memiliki kandungan asam humat. Saya klik manfaat asam humat full fat. Muncul, saya print. Ada produk Viterna mengandung asam propionat, ya, asam butirat. Saya klik asam butirat manfaatnya apa? Keluar, saya print. Untuk menambah saya menjadi bervariasi ketika nanti ketemu Pak Ardi. Pak Ardi, hari ini saya tidak ngomong kesehatan, tapi pertanian dan peternakan. Keren kan? Gara-gara follow Pak Ardi, saya yang tadinya sales, penjual, ini menjadi presenter. Dan ketika saya presentasi, poin saya itu stabil 10.000. Maka di materi-materi para leader disampaikan seorang presenter pemula, ya, presenter pemula berani ngomong di home sharing itu bobotnya 1.000 poin. Kalau saya pergi ke tempat upline menghadiri home sharing dan saya berani ngomong, saya dilatih ngomong hanya perkenalan, ini bobot saya 1.000 poin. Tapi sesuai jam terbang ya, entah sebulan, entah 2 bulan, kalau dia rajin ngomong, dia bisa 10.000 poin.
Kalau dia bisa mempertahankan dan membuat ngomongnya itu makin bervariasi, dia itu bisa 40.000 poin. Bahkan 50.000 poin, bahkan 100.000 poin. Bahkan 1 juta poin. Nah, karena saya rajin dan ketagihan untuk melihat ekspresinya Pak Ardi yang luar biasa. Yes, luar biasa. Wah, cerdas. Saya tuh kepengen disanjung begitu. Saya akhirnya kreatif dan saya makin rajin ke home sharingnya Pak Ardi. Dan omset saya naik. Penjualan saya naik. Performance saya berubah. Yang tadinya gondrong mulai dipotong. Yang tadinya pakai kaos oblong seperti ini, ya, mendadak pakai hem polos dimasukkan dan pakai hiasan leher, pencekik leher, dasi. Ternyata Bapak Ibu, orang yang pakai dasi, ya, pemula ini bisa pole manager. Itu kalau pria ya. Kalau wanita asal penampilannya berubah jadi penampilan bisnis, itu bobotnya, derajatnya itu pole manager. Rajin ke home sharing dan mulai mencicil untuk berubah. Itu pole manager. Nah, saya tiru, ya. Dari Pak Ardi saya tiru. Suatu saat Pak Ardi mengundang saya ke sebuah seminar namanya Success Network Training atau SNT. Di mana SNT itu sebuah acara mempertemukan antara grup-grup home sharing. Kalau sekarang namanya NDO, ya. Kalau sekarang namanya NDO. Kalau dulu namanya SNT. Rupanya Bapak Ibu, dari orang-orang yang di home sharing ini, dari macam-macam home sharing itu dikumpulkan jadi satu untuk diadu. Untuk diadu. Lah Pak Ardi ngomong, Pak Agus Arno cerita, aku punya jagoan Pak Ardi. Siapa? Ini. Kalau jagoanku satu aja. Siapa? Sindu. Rupanya saya diadu. Saya diadu oleh orang dari home sharingnya Pak Warno. Pak Agus Anwar, namanya Pak Warno. Ternyata Pak Yatmin juga mengadakan home sharing dan menemukan jagoannya namanya Pak Joko Estongtong. Pak Agung juga punya jagoan rupanya. Pak Agung Setiawan itu punya jagoan. Namanya Pak Sadikin. Pak Sadikin peringkat PM. Pak Joko dong peringkatnya PM. Pak Warno peringkatnya PM juga. Saya manajer coba. Kurang ajar kan upline saya kalau follow up saya. Jadi presenter di home sharing untuk diadu menjadi presenter di NDO. Ketemunya dengan peringkat lebih tinggi. Nah, Mas Indu memang kalah peringkat. Tapi penampilanmu menang, Mas. Omsetmu memang kalah dengan mereka. Kenapa? Karena mereka dekat lahan. Omset pupukmu kalah, kamu kalah dengan mereka. Tapi untuk pengetahuan kamu unggul, Mas. Nah, makan jatil. Nah, di forum itu saya jatil. Saya presentasi tentang kesehatan, tentang teknik menjual, tentang master seller, tentang apa-apa teknik belajar saya. Dan yang mendokumentasikan Pak Hana. Dahsyat enggak? Maka saya katakan ke teman-teman, rugi kalau ngaku-ngaku baru, bahkan ketahuan orang lain kalau Anda baru itu rugi. Karena kalau ngaku baru itu Anda sudah membranding diri sendiri bahwa Anda seorang penakut. Penakut dan peminder. Nah, teknik Pak Ardi adalah mampu menggerus keminderan saya hilang. Dan akhirnya acara itu betul-betul spektakuler dan dapat penghargaan. Ya, di acara itu ada penghargaannya.
Penghargaannya bukan dalam bentuk produk, bukan dalam bentuk uang, bukan. Tapi penghargaannya adalah dipilih yang terbaik untuk muncul di buletin NASA. Ada selembar buletin, ada nama Sindu di situ. Mantan penjual burung. Sukses menjadi seorang silver manager. Nah, bulan selanjutnya muncul buletin lagi. Sindu sudah menjadi seorang gold manager. Selang 4 bulan muncul majalah NASA, NASA Agro. Ada majalah NASA Agro. Sindu ada di situ. Sebagai orang yang peringkat pole manager dan memberikan kata-katanya. Loh, keren wah keren. Keren sekali kan. Jadi gara-gara follow up-nya Pak Ardi, saya bisa menjadi seperti ini. Seandainya Pak Ardi tidak memiliki jurus follow up, mungkin saya masih tetap di sauna terapi. Mungkin kalau Pak Ardi follow up-nya kurang canggih, mungkin saya masih jadi sales. Mungkin kalau Pak Ardi tidak menyanjung saya, mengedifikasi saya, memberikan respon yang luar biasa. Saya mungkin sekarang ini kalau Anda tanya masih seputar daftar harga. Daftar harga, ongkos kirim, manfaatnya Morskin itu apa, manfaatnya Maurut itu apa, cara pakainya gimana. Hanya seputar selling dan selling. Hanya seputar laba eceran untuk menghidupi keluarga kecilku. Mungkin juga kalau follow up Pak Ardi tidak seperti ini, impian saya mungkin seperti Anda. Ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan keluarga, ingin berguna, ingin. Inginnya semuanya pembiayaan, bukan ke performanya. Public figurnya, bukan ke karismanya, bukan ke penghargaannya. Betul kan? Nah, dari situ saya di follow up oleh Pak Ali. Dari acara SNT itu saya di follow up Pak Ali. Pak Ardi, ya Mas Hindu kan sudah jadi presenter. Dia harus menambah jam terbang. Biarkan saya follow up. Oh, silahkan Pak, monggo. Nah, saya di follow up oleh Pak Ali. Mas, teknikmu dahsyat. Ini kok disanjung lagi nih. Peringkat diamond, rumahnya besar, mobilnya Ford Everest terbaru, nyanjung seorang Sindu yang naik, yang jalan kaki. Tadi saya terpesona dengan jenengan itu. Wah, luar biasa ini. Gini Mas, saya ada pelatihan ya. Pelatihan saya itu menghasilkan begini. Orang yang berlatih di tempat saya, nanti dia punya penghasilan minimalnya loh ya. Itu minimalnya itu 10 juta. Siapa yang tidak tertarik ada angka 10 ya. 10 000 000 000. Coba. Siapa yang tidak tertarik? 10 000 000 000. Nolnya banyak, 7. Gila kan? Saya lihat laba eceran saya. Saya memang bisa di atas 10 juta ini seminggu. Tapi kalau passive income itu kan ganteng sekali kan? Saya cukup ngomong, ikut pelatihannya Pak Ali. Tapi saya bisa memiliki penghasilan 10 000 000 000. Oke deh mau. Pak Ali ini cerdas sekali. Cerdasnya apa? Cerdasnya Pak Ali adalah saya tertarik uang. Saya tidak tertarik orang baik. Saya itu tertarik uang. Karena orang baik itu juga semua uang itu nempel kok. Orang baik itu disukai uang. Tapi kalau orang baik kok duitnya nggak ada, berarti dia belum orang baik. Orang buruk. Nyatanya uang aja nggak kerasan kok. Datang 1 juta, keluarnya 1,50 juta. Oh.
masih ngaku orang baik. Dapatnya 3 juta, keluarnya 3.100.000, lu malah tombok. Gitu kok ngaku orang baik. Ternyata orang baik versi Pak Ali adalah dapat 10 juta, keluarnya 8 juta, dapatnya 80 juta loh. Keren kan? Jadi Pak Ali itu memfollow up saya keren sekali. Anda nanti kalau di kelas saya masuk grup 10 juta. Masuk kelompok orang-orang yang berpenghasilan 10 juta, Mas. Passive income. Saya ingat-ingat sekali itu. 10.000.000. Maka kemudian saya membuat impian. Impian saya adalah 10.000.000 per bulan. Pasif loh. Kira-kira kalau 10 juta rupiah per bulan pasif income itu peringkatnya apa? Pak Ali nyelendek saya. Tolong dibaca marketing plan-nya. Wah, 10.000.000 caranya marketing plan. Begitu pulang saya baca marketing plan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau mempelajari marketing plan, ya, orang itu kalau di follow up dan dia mau membaca marketing plan, jaminan dia diamond. Tapi kalau dia tidak pernah baca marketing plan, jangan harap dia diamond. Anda nanti malah repot. Repotnya apa? Anda nanti akan capek. Capek dorong truk mogok. Ayo semangat ya. Yang semangat, yang serius. Yang dia nggak lihat 10.000.000-nya ya gimana mau belajar, gimana mau semangat. Bayangan uang aja nggak pernah tidak pernah muncul di kepala dia kok. Ternyata Pak Ali memprospek saya, memfollow up saya keren sekali. Mas Indu dengan kemampuan Anda ini bisa menghasilkan 10.000.000. Dan Mas akan dihargai sebagaimana seorang diamond. Karena 10 juta pasif income itu setara menteri, Mas. Wow. Hanya ikut home sharing tempatnya Pak Ali, ya. Selama seminggu sekali, selama 2 bulan, dan praktek saya setara dengan menteri. Cantik sekali ini. Selama ini nggak ada yang menghargai saya calon menteri, nggak ada. Hanya Pak Ali yang menghargai kalau saya adalah calon menteri. Cukup 2 bulan belajar, 2 bulan praktek. Anda menteri. Kenapa? 10.000.000. Ikut deh. Nah, Pak Ali itu cerdas sekali. Ya, cerdas sekali. Cerdasnya apa? Dia tahu kalau saya seneng duit. Beliau cerdas sekali kalau saya tertarik dengan uang, saya tertarik dengan penghargaan, saya tertarik dengan sanjungan, saya tertarik dihargai, saya tertarik untuk meningkatkan taraf hidup saya. Akhirnya saya berangkat. Ketika saya berangkat di home sharingnya Pak Ali, lagi-lagi Pak Ali melakukan follow up. Pak Ali melakukan follow up yang spektakuler. Jadi follow up-nya Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman semuanya di rumah saya. Ya, insya Allah rumah saya ini saya bangun dari bisnis NASA. Jadi bagi Anda semuanya, silahkan tempelkan telinga Anda ke tembok. Kurang ajar kan Pak Ali? Semua peserta disuruh nempelkan telinganya ke tembok. Dengarkan. Ini Pak Ali ini follow up. Saya kok suruh nempelin tembok sih? Oke deh. Anggap saja ini tembok, saya tempelkan telinga saya. Plek. Mas Indu dengar apa? Enggak dengar apa-apa Pak. Ulangi lagi. Sampai terdengar. Gimana Mas Indu? Sudah dengar? Belum Pak. Jadi rumah ini saya bangun dari presentasi NASA. Maka kalau telinga Anda tempelkan ke tembok saya, itu seharusnya riuh rendah.
ada suara banyak karena saya presentasi itu. Setiap milimeternya dibangun dari 1 kali presentasi. Makanya silakan hitung ketebalan tembok rumah saya berapa, kelebaran rumah saya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Dibagi sentimeter, ketemunya 1 kali presentasi. Makanya setiap kali saya presentasi menghasilkan 1,0,0,0,0,0,0. Ya mending presentasi daripada kerja ke orang lain. Karena kalau kerja ke orang lain itu ketemu duit sebulan sekali, Pak. Sudah ketemu duitnya sebulan sekali, duitnya nggak suka lagi sama kita. Karena terima 3 juta, keluarnya 3,50 juta. Tapi kalau seperti ini kan 3 jutanya kan seger. Utuh gitu loh, karena setiap hari saya ngomong sudah dapat laba eceran. Laba eceran untuk hidup. Kalau bonus kan untuk apa? Ya untuk bangun rumah, untuk beli mobil. Kalau 10 juta tiap bulan, selama setahun ketemunya kan 120 juta. Ya kan? 120 juta. 5 juta rumah senilai setengah miliar bisa saya beli kan gitu. Rupanya Pak Ali ngajari saya, follow up saya untuk menghargai waktu saya. Untuk hidup laba eceran. Untuk bangun rumah pakai bonus. Keren sekali nih. Ini keren sekali. Dan ingat Mas ya, 10 juta itu baru 1 rabat loh. Wah. Iya Pak, iya. Ini loh bonus saya. Pak Ali menunjukkan statement bonus ini loh. 10 juta ini baru rabat kepemimpinan loh Mas. Pemimpin itu ngomong. Pemimpin itu menjadi pembicara. Itu rabat kepemimpinan saya 10 juta. Belum rabat pengembangan. Belum rabat karir. Belum rabat yang lain. Nabung setahun bisa 1 rumah beneran. Kalau ini ya mending saya jadi presenter Pak. Jadi daripada saya pengobatan alternatif. Karena pengobatan alternatif itu capek sekali. Orang yang bisa saya bantu mempercepat kesembuhannya itu hanya 7 orang. Karena kualitas manusia, tenaga manusia ini hanya sanggup ketemu 7 orang. Ketemu 7 orang sakit. Lebih dari 7 saya sendiri yang sakit. Cek aja tukang pijet. Tukang pijet itu kalau mijet yang pasti enak itu pasien pertama, kedua, ketiga, keempat. Kelima sampai ke-7 sudah nggak enak. Nanti orang yang 8 malah tukang pijetnya minta dipijet. Tolong dipijet, aku capek. Lah ternyata betul. Kenapa di NASA ini kok bonusnya gede-gede? Besar-besar. Untuk menghargai orang-orang yang memang presentasi. Makanya Pak Ardi follow up saya untuk menjadi presenter di home sharing. Dari home sharing ditarungkan di NDO. Dari NDO ditangkap Pak Ali untuk nanti menjadi pembicara di master seller, bootcamp, public speaking skill, kemudian menjadi road to success. Loh. Keren bukan keren? Jadi rugi sekali kalau kita follow up hanya untuk nyemangati, itu rugi. Rugi sekali. Karena kata-kata kita membosankan. Kita tidak saja suruh ngomong kata yang sama itu stres kok. Betul apa betul? Makanya kita semuanya harus rajin baca buku. Supaya apa? Supaya mengenal kata-kata dan kalimat yang berbeda-beda. Contoh kalau Anda ngisi kelas, kemudian ada 7 orang saja yang komentarnya sama, Anda sudah stres kok. Siapa? Itu genep 7 Anda langsung hang gitu. Kenapa? Bosan Anda. Kemudian emotikonnya sama 7 orang, Anda stres kok itu. Ini lagi. Memang kita butuh sesuatu yang pasti ya kan? Kita butuh sesuatu yang pasti. Tetapi kita juga butuh variasi teman-teman.
Kita tuh butuh yang pasti, iya. Tapi juga butuh variasi. Contohnya, siapa di sini yang penggemar durian? Nah, silakan Anda yang senang durian. Bagi Anda yang senang durian, hari ini Anda saya kasih durian. 3 jam kemudian saya kasih lagi durian. 3 jam lagi durian. Setiap 3 jam durian. Selama 1 bulan, kira-kira Anda masih suka durian atau mendadak nek Anda dengan durian? Mendadak nek. Meskipun Anda suka, meskipun Anda hobi, tapi kalau dibeladek selama seminggu, Anda akan teler. Nah, follow up itu untuk memberikan, sebagai seorang upline, memberikan variasi kepada downline biar dia tidak nek. Sekarang durian, nanti nanas loh. Terus besok durian lagi, tapi besoknya timun. Nah, kan butuh variasi. Karena kalau seorang durian jualnya semangat, geletak dia nanti. Semangat gimana caranya semangat, Pak? Yang penting kreatif. Gimana mau kreatif, Pak? Bapak nyekoi saya hanya itu aja. Tapi Pak Ardi itu memberikan follow up ke saya itu cara yang luar biasa. Beliau tidak pernah menyemangati. Semangat sama dulu nggak pernah. Setiap kali ketemu saya, habis baca buku apa, Mas? Habis ngisi kemana? Mau tolong saya dikasih tahu seperti ini. Wow, seminar. Wah, langsung. Jadi upline saya, follow up saya untuk menjadi pembicara, ngomong di forum yang berbeda. Akhirnya saya ketagihan ngomong. Orang itu kalau sudah ketagihan ngomong, itu omsetnya datang sendiri. Ada orang yang ngeyel, yang penting itu omsetnya kok Pak. Nggak penting ngomong itu nggak penting. Dasi itu nggak penting, jas itu nggak penting. Bagi saya itu omset kok. Iya, ketika Anda sehat, Anda bisa mengatakan yang penting itu omset. Karena Anda melakukan penjualan sendiri. Tapi begitu Anda nanti meriang seminggu, mencret seminggu, apakah Anda bisa jualan? Yang penting saya itu jualan untuk keluarga saya. Keluarga saya ini harus masuk tentara ini. Butuh duit banyak. Begitu Anda kecapean, anak Anda masuk tentara, nanti biaya masuk kurang, Anda akan sambat kepada upline. Plan, butuh duitnya, butuh pinjam duitnya. Ada yang kurang ini. Lebih enak mana? Ngajari jualan atau ngajari presentasi sekarang? Enak mana? Follow up untuk dia menjadi seorang penjual atau presenter? Karena begini, kalau seorang presenter itu akan menghasilkan presenter-presenter yang lain, ketika dia mengajarkan presenter, sebelum dia bicara itu dia akan praktek dulu. Seorang pembicara itu bisa praktek. Bahkan dia hanya membicarakan apa yang dia praktekin. Contoh, saya ngomong ini karena minggu yang lalu saya praktek. Ya, praktek yang menghasilkan. Kalau belum menghasilkan, saya nggak akan ngomong. Saya ngomong kan karena sudah ada hasil. Ini loh cara yang benar, kan gitu. Seorang presenter itu pasti benar. Benar-benar up to date ilmunya karena dia hanya sanggup bicara sesuai dengan apa yang dia praktekkan, bukan yang dia pelajari. Tapi dia hanya menceritakan apa yang dia praktekkan dan menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, dia cari lagi sampai hasil. Karena semua pebisnis itu mengacu kepada Albert Einstein. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu kan gagal dalam percobaan menyalakan lampu itu kan ke 9.999 kali. Baru percobaan yang ke 10.000 baru berhasil. Nah, yang dia presentasikan yang mana? Satu aja ketika berhasil. Sebelum satu berhasil, dia nggak akan bisa presentasi. Karena dia masih proses menemukan cara yang salah. Begitu benar, dia baru presentasi.
Jadi presenter itu beda dengan ustadz. Ustadz itu yang penting ada soheh, nah dia cerita. Yang penting ada dalilnya, dia cerita. Dia nggak perlu ngalami. Kenapa? Dari kitab suci kok. Dari kitab suci yang tidak mungkin salah. Yang jelas kebenarannya kan gitu. Kalau saya kan asal hafal Quran, ya, tafsirnya dia ngerti, dia bisa ngomong. Tapi kalau ilmu sukses mosok begitu kan gitu? Enggak. Ilmu sukses dia harus praktek sampai ketemu benar, begitu benar ajarkan, praktek lagi baru kemudian ajarkan. Nah, maka Pak Ali membuat program yang spektakuler untuk follow up saya. Mas Indu, besok di sini home sharing ya. Home sharingnya 2 bulan. Setelah 2 bulan NDO. Wah, saya jadi tahu. Oh, tujuannya home sharing ini untuk nyetak presenter NDO toh. Home sharing bisa 5.000 poin, NDO saya bisa pel manager. Oke deh, supaya 10000000 itu kena. Nah, nanti 3 kali NDO ada seminar lagi, Mas. Apa, Pak? KD intensif. Wow. Nah, kalau home sharing kan hanya beberapa menit. Paling 1 jam lah. Betul kan? Betul. Kalau NDO itu 1 jam. Tapi kalau KD intensif itu 3 hari. Wow. Dan Anda harus kerjasama ini. Dari teman-teman di home sharing ini, ya, semua teman ini, nanti kita masing-masing menampilkan kemampuan kita di NDO. Seperti kemarin di Success Network Training tadi kemarin. Paham Mas Indu ya? Oh paham Pak. Jadi saya berlatih di sini untuk besok nambah jam terbang, kemudian praktek, kemudian untuk bumbu atau variasi ketika jadi pembicara di NDO. Oh iya. Nah nanti setelah 3 NDO atau 6 NDO, Mas Indu bisa menjadi pembicara di KDI intensif 3 hari. Wow. Ini India Supriyatin kok GG VB apa Cafe HJ. Besok anaknya dibeliin HP ya Mbak biar nggak ngerusui. Ini HP Rosni aja saya belikan 2. Semua anak saya belikan HP semua supaya saya tidak ada yang ganggu. Lebih baik berkorban HP daripada HP Anda mengganggu prestasi Anda. Nah, dari situ kemudian saya udah getol rajin menjadi pemateri di NDO. Nah, di NDO itu dipantau, rupanya dipantau oleh Pak Agung. Dari sekian banyak presenter, Pak Agung itu milih siapa yang nanti akan menjadi MC di seminar paling sakral di NASA, namanya DMT atau ya di DMT. Pak Agung itu milih 1. Dari sekian banyak presenter itu Pak Agung milih 1 orang untuk menjadi MC DMT. Dan alhamdulillahnya yang dipilih saya. Pak Agung lebih tertarik memfollow up saya. Pak Agung gak tertarik yang lain. Pak Agung hanya tertarik Sindu. Saya tanya ke Pak Agung, kenapa Pak Agung milih saya? Mas, kalau saya milih yang S2, nanti ngajarnya aneh. Kalau Anda kepengen sukses, Anda harus S2, modar Mas. Kalau insinyur, saya nanti edifikasinya juga susah. Kalau Anda kepengen sukses di NASA, Anda harus insinyur. Nah, nanti semua orang kuliah semua itu. Tapi kenapa saya pilih Mas Indu? Tidak lulus SMP, gosong, ya kan? Giginya tidak rata, badannya kecil.
Masalahnya banyak, tapi bisa diamond. Nah, ini kan powerful. Rupanya Pak Agung ini merospek saya, follow up saya untuk diedifikasi ini rupanya. Coba kalau syaratnya sukses di NASA harus sarjana pertanian. Modar, Mas. Masa ibu-ibu nanti kuliah pertanian? Untuk Anda sukses, Anda harus ilmu sosiologi. Modar semua orang nanti kuliah. Tapi kalau Anda kepengen sukses, hadiri seminar ini, pembicaranya tidak lulus SD, tapi diamond, penghasilannya 2,000,000. Oh. Sekarang sudah naik menjadi 5,000,000. Ini semua orang akan lari berebut, Mas. Ngajari mereka lebih gampang. Daripada syarat ini harus lulusan ini modar. Dan saya dipilih. Dari 1.000 distributor Sindu yang dipilih. Kenapa Pak Agung milih saya? Unik, berani, luar biasa. Bukan ecek-ecek, imbas-imbis, ngaku orang baru. Keren. Keren kan? Dan Pak Agung memfollow up saya ngeri sekali. Besok acara di sini pematerinya saya dan ada Pak Sindu. Anda boleh tidak mendengarkan omongan saya, tapi Anda harus praktek apapun yang disampaikan Pak Sindu. Karena orang ini kreativitasnya luar biasa, tidak hanya menjual di dalam negeri, tapi di luar negeri sudah ekspor miliaran. Wow, serem kan? Kalau saya ngaku-ngaku sendiri gimana coba? Saya bisa begini, itu kan namanya sombong. Tapi kalau Pak Agung menyanjung Sindu di depan banyak orang, wah ini namanya edifikasi. Tapi kalau saya bisa begini, itu namanya orang sombong, ngaku-ngaku kan gitu. Tapi ini Pak Agung yang menjual saya. Jadi Pak Agung itu memfollow up saya untuk dapat 5,000,000. Karena 1,000,000 sudah dapat, sudah terbiasa. Hanya di prospek lagi 5,000,000. Nah setelah di DMT, ternyata Pak Agung itu juga menyodorkan. Dari sekian banyak peserta itu Pak Agung itu menyodorkan ke Pak Hana. Pak Agung menyodorkan saya ke Pak Hana untuk di follow Pak Hana. Supaya tidak 5,000,000, tapi menjadi 1,000,000,000 atau 1 miliar. Supaya Pak Hana itu tertarik. Ya. Pak Ardi dikasih tahu oleh Pak Agung. Pak Ardi dikasih tahu oleh Pak Ali. Pak Ali dikasih tahu oleh Pak Agung. Pak Agung dikasih tahu Pak Hana. Tolong, orang itu siapa? Apa yang terjadi? Pak Ardi tanpa babi bu, tanpa pemberitahuan, Pak Ardi itu datang ke kos saya. Pak Ardi datang. Lihat rumah saya, lihat tempat tinggal saya. Masuk ke kosan saya, luar biasa. Luar biasa karena Sindu nggak punya apa-apa. Tapi potensinya luar biasa orang ini. Ini harus ketemu Pak Ali nih. Jadi teknik follow Pak Ardi adalah datang langsung ke rumah saya tanpa pemberitahuan. Dan Pak Ardi mengenal istri saya dan anak saya. Halo Simsin, wah kamu hebat sekali ya. Oh ya Simsin kalau di home sharing sering datang kan? Iya. Kamu akan jadi anak hebat nak. Baik Is, masak apa hari ini? Anu Pak Ardi, goreng tempe. Wah itu kesukaanku. Saya tuh lauk paling suka itu tempe.
Apalagi tempe semangit digaret dikasih garam sama bawang. Wah, enak sekali. Pak Adi datang ke rumah saya itu untuk menyalami, mengenal anak istri saya. Tidak ngomong bisnis. Tidak ngomong bisnis. Sehingga Pak Adi lihat langsung dengan mata kepala sendiri kondisi real saya. Baru kemudian Pak Adi ngomong, Mas, ke tempatnya Pak Ali. Nanti akan diajari 1-0-0-0-0-0. Pak Ali yang bisa, karena saya dulu pun belajar ke sana. Rupanya Pak Ardi follow up saya untuk edifikasi Aplen. Menceritakan dahsyatnya pendidikan Aplen. Sehingga saya tertarik 1-0-0-0-0 supaya saya bisa beli kasur. Saya bisa membelikan dasar untuk istri saya, bisa membelikan sepeda untuk anak saya. Pak Ardi itu datang gara-gara lihat saya jadil di home sharing. Nah, akhirnya saya diantar ke tempatnya Pak Ali. Begitu saya jadil di home sharing dan kemudian di NDO, Pak Ali itu datang ke rumah saya. Saya bukan kos lagi tapi kontrak. Tanpa kabar, tanpa SMS, tanpa WA. Tahu-tahu telepon. Halo, ya. Mas Indu itu Kleben ya rumahnya ya. Tinggalnya di Kleben ya? Iya. Jalan Kang Dirodo. Iya. Betul. Ada masjid Mas? Berarti masuk ya? Iya. Lah Pak Ali di mana nih? Saya sudah di masjid. Saya mau masuk, mobil saya nggak bisa masuk gang. Pak Ali sudah di sini. Saya lari keluar. Ya, saya lari ke masjid. Wah iya Pak Ali datang sini beneran. Ayo Pak Ali silakan. Aku mau ketemu anak istrimu. Gila kan? Seorang diamond penghasilan 250 juta mendatangi Sindu untuk ketemu anak istri. Aku harus kenal sama Simsin ini. Kok bisa-bisanya punya ayah hebat ya? Pak Ali nyalami anak saya, nyalami istri saya. Dan pada waktu itu masih ada adik saya yang sakit gagal ginjal dan kulitnya gosong itu. Lah kalau ini siapa, Duh? Oh ini Pak, ini adik saya. Duh, selama ini kamu ini ikut NASA, fight macam-macam itu untuk ngobati adikmu ya? Ya begitulah Pak Ali. Waduh, merinding saya. Untung Sindu itu ada di NASA. Kalau nggak di NASA, bingung aku. Aku membayangkan aja nggak mampu, Mas. Karena kalau penyakit seperti ini cuci darahnya minimal seminggu 2 kali. Minimal kamu harus keluar uang untuk cuci darah sama transfusi darah sama pengobatannya itu setiap minggunya minimalnya 5 juta ini. Minimalnya itu. Oke Mas, ayo tak ajak. Bareng sama teman-teman yang lain latihan. Latihan untuk Anda Anda mampu menghasilkan 1-0-0-0-0-0 di luar laba eceranmu. Bayangkan seorang diamond bonusnya 5 juta rupiah mendatangi Sindu yang peringkatnya pada waktu itu masih gold manager. Istri saya dia salami, anak saya dia salami. Tidak ngomong produk sama sekali, nggak ngomong bisnis sama sekali. Hanya ngobrol. Hanya lihat keluarga saya. Tapi ada perasaan luar biasa seolah-olah presiden mendatangi gubuk saya, mendatangi rumah saya. Mas Indu ke tempat saya. Setelah tempat saya nanti tak sampaikan ke Pak Agung. Mas Indu harus punya penghasilan 1 miliar. Kalau Pak Adi sudah 10 juta, saya bisa 10 juta. Tapi untuk 100 juta sampai miliar itu Pak Agung yang bisa. Tapi syaratnya ke sana, Mas Indu ke tempat saya dulu. 2 bulan. Gila nggak nih? Seorang Aplen seorang Aplen diamond pada itu Pak Adi itu eksekutif diamond, Pak Ali sudah diamond. Mobilnya mewah sekali mendatangi Sindu yang masih jalan kaki.
perasaan saya merasa seperti dihargai ini. Wah. Saya pelajari dari MLM lain. Donen disuruh ke pertemuan, tapi dikaruh ke didatangi rumahnya itu enggak pernah. Hanya disuruh semangat. Hanya disuruh, suruh, tapi didatangi rumahnya enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Dikenali anak istrinya aja enggak pernah. Yang dikenali hanya yang menjalankan. Tapi hari ini saya mendapatkan 2 pengalaman hebat. Pak Adi datang, enggak lama kemudian Pak Ali datang. Akhirnya dari Pak Ali saya bisa jadi pembicara dan dipilih Pak Agung untuk jadi pendamping beliau ngisi di DMT. Seminar 1 hari saya tandem dengan Pak Agung. Dan setiap kali mau DMT, Pak Agung luar biasa sekali. Pak Agung itu menjemput saya. Pak Agung pakai Mercy. Ya Peanut Eye. Sangat mewah sekali. Dari Kulon Progo nyamperin rumahnya Sindu. DMT-nya jam 9, jam setengah 8 Pak Agung sudah sampai di rumah saya. Mas Sindu di sini ya? Nggih Pak Agung. Sama masjid sebelah mana? Masuk. Loh, nyun sewu Pak Agung di mana? Saya udah di masjid ini. Loh, terus gimana Pak? Ya saya nyamperin temen dong. Mas Sindu kan teman saya. Temen ngisi seminar. Masa ora dihampiri? Gila enggak? Orang yang omset penghasilannya sudah miliar itu datengin Sindu untuk ngampiri, untuk diajak ngisi seminar bersama. Saya naik mobilnya Pak Agung. Mercy Peanut Eye. AMG sekian. Ada sunroofnya. Ini mobil mewah sekali. Lari 100 meter enggak terasa. Lari 150 meter enggak terasa. 100 km per jam enggak terasa ini. Dari Jogja ke Kaliurang itu rasanya hanya mau bus gitu. Tahu-tahu sampai ada gerunjalan enggak terasa. Begitu sampai sana, panitia nyambut. Saya masih gold manager apa ya? Kayaknya gold manager itu. Itu yang nyambut itu panitia luar biasa sekali. Itu semuanya diamond, semuanya nyambut saya. Karena saya sejajar, ternyata di situ saya itu disejajarkan dengan Pak Agung. Semua panitia menyambut, saya dikasih minum, tempat untuk istirahat saya disiapkan khusus. Sementara saya di rumah istri itu makan aja belum tentu. Tapi hari itu saya diperlakukan istimewa oleh aplen-aplen saya dan oleh NASA. Begitu saya ngisi seminar, wah luar biasa. Luar biasa sekali. Pulangnya saya diantarin Pak Agung. Sebelum pulang, saya dikenalkan dengan Pak Hana. Saya kenal Pak Hana sudah, ketemu sudah. Tapi diperkenalkan secara resmi belum. Kalau di forum-forum lain saya ketemu Pak Hana, iya, salaman iya. Tapi diperkenalkan oleh Pak Agung ke Pak Hana baru 1 kali. Di acara DMT itu. Pak Hana, saya sudah menemukan tandem saya. Yang ini tolong Pak Hana jangan dirubah. Jangan dirubah. Ini untuk saya. Pak Sindu untuk saya. Seminar saya yang ngisi harus Mas Sindu dulu. Kalau Mas Sindu nggak ngomong, saya nggak akan ngomong. Mas Sindu dulu ngomong, baru saya. Karena kalau yang lain yang ngomong, saya nggak bisa ngomong ini. Karena pada waktu itu teman-teman, di NASA itu belum ada support system. Ya, belum ada support system. Belum ada seperti apa? Kalau sekarang ada net 818 ya kan. Kemudian ada PBN, kemudian ada FKS, kan ada itu. Kalau dulu kan belum ada. Diamond Network itu ya masih kosong, belum ada program pendidikan, belum ada. Benar-benar belum ada. Jadi nama support systemnya ada, tapi kegiatannya belum ada. Belum ada, baru ada home sharing tok, belum ada seminar yang itu enggak ada. Ya,
Pak Ana, ini saya butuh DMT itu 3 bulan sekali selama 3 tahun. Setelah DMT baru kemudian merumuskan seminar yang lain. Hanya muncullah KD intensif, ada NDO, ada macam-macam, ada banyak sekali. Dan saya ada di situ. Dan benar, 10000000 saya dapatkan, 20000000 saya dapatkan, 500000 sudah saya dapatkan. Tinggal sekarang 10 100 000. Tapi bulan Januari ini saya dapat. Bulan ini saya dapat 150 000 atau 150 juta. Dan itu pasif income. Bukan aktif income. Dan semuanya berkat teknik upline saya memfollow up saya. Dan itu kemudian saya pakai. Saya follow up ke jaringan saya. Saya pakai jurus itu. Saya punya daftar nama. A punya B. B punya C. C punya D. D punya E. A gombal. Next B. B ternyata gombal. Saya cari C. C blegetrek. Saya cari D. D gombal ketemu E. Nah, si E ini bagus. Nyatanya apa? Setiap bulan ada poin. Ada 100 poin. Wah, dari si E. Saya terjun ke E. Yang A, B, C, D saya diamkan. Kalau terlibat malah ngisruh. Saya follow up kedalamannya. Karena A ini terlalu dekat sama saya mesti ngeyel. Orang dekat pasti ngeyel. Orang dekat pasti ngeyel. Saya cari kedalamannya. Gantinya A siapa? Ada B. B kok kayak A. Saya cari bawahnya yang lebih berkualitas. Akhirnya saya ketemu E. Begitu saya lihat kok ada poinnya. Saya telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan itu tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di sini, Pak. Oh, saya tahu. Oke, suatu saat saya akan main. Nah, saya main ke situ. Ketika saya main, tuh target saya harus mengenal anaknya dan istrinya. Mengenal anak, istri, orang tua, mertuanya. Saya harus kenal. Saya lihat. Saya begitu masuk rumahnya, saya langsung duduk dapur. Permisi, Mbak. Kalau ketemu istrinya. Ini kebetulan saya mempraktekannya ke keluarganya Mas Abror. Mbak Raffi, kompornya berfungsi kan? Begitu ketemu langsung tanya, kompornya berfungsi kan? Ya berfungsi, Mas. Aku mau bikin kopi. Aku sudah 30 hari tidak ngopi aku. Sudah 30 hari tidak ngopi. Biar apa Mbak Raffi tersenyum. Aneh temen, 30 hari nggak ngopi, aneh orang ini. Supaya saya diperbolehkan ke dapur. Saya ke dapur kemudian saya membuat kopi. Sambil membuat kopi, saya lihat rumahnya. Saya lihat anaknya. Untuk apa? Untuk membantu donen saya menemukan impiannya. Hot buttonnya apa? Kamu butuh apa? Saya tidak perlu nyuruh Mas Abro itu semangat. Enggak. Saya cukup mengenal anaknya, istrinya. Rumahnya di mana? Ini saya kenali. Kemudian saya sanjung. Wah, Mas Abror, kamu bisa mendapatkan 10 juta ini dari NASA. Dengan kemampuanmu ngobrol sama aku. Kalau nanti di obrolan kita, latihan ngomong kemarin, di Pak Adi, kamu 10 juta ini. Untuk memenuhi keluargamu. Jadi kalau follow up, kok tidak menemukan impian downline, itu namanya bukan follow up. Itu buang waktu. Datangi downline itu tanpa ababi, Anda datang aja. Temukan, Anda harus menemukan impian untuk downline-mu. Karena downline-mu nggak mungkin bisa membuat impian dengan benar.
Donenmu mesti ngimpinya ngawur seperti orang lain. Dia tuh membahagiakan, orang ngerti piye caranya dapat duit. Nggak tahu bagaimana mengelola potensi dirinya sendiri. Wah, ini Mas Abror, kalau kamu ketemu Pak Ardi, ya, kamu akan bisa mempraktekkan salah satu jurusnya untuk dapat 10 juta ini. Saya sebutkan, kalau kamu belajar dan mempraktekkan jurusnya Pak Ardi, kamu akan dapat 10 juta. Itu istrinya denger. Hah? Apa? 10 juta? Istrinya langsung mendadak, wah, biru, hijau, matanya hijau. Dengar kata 10 juta akan dihasilkan oleh Mas Abror. Kira-kira istri mana itu? Langsung gini kan berbinar, klap, klap, lampu hijau itu kan. Kanan kiri lampu hijau. Matanya hijau. Akhirnya istrinya mendorong, ayo Pak, mangkat Pak, 10 juta. Tapi kalau kamu nggak berangkat selama 2 bulan, ya kayaknya sulit sekali dapat 10 juta. Wah, ayo berangkat. Karena perempuan mana yang rela kehilangan 10 JT coy, kan gitu kan. Akhirnya Mas Abror berangkat. Begitu berangkat ketemu Pak Ardi, nah serahkan aja semuanya ke Pak Ardi. Waktu tugas saya sudah selesai sampai Pak Ardi. Kenapa? Karena Pak Ardi bisa mencetak orang seperti saya. Apalagi nyetak orang sekualitas Mas Abror jauh lebih dasar daripada ketika Pak Ardi ngelola orang seperti saya. Begitu Mas Abror tertarik, wah, aku cari lagi nih. Aku harus follow up ini. Dari A, B, C, D ketemu Munir. Wah, ini dia. Ini orang bermasalah ini. Ini orang bermasalah secara ekonomi, secara pendidikan oke, secara yang lain oke, secara ekonomi gombal ini. Ini harus saya follow up ini. Tapi kalau follow up saya keliru, wah, nanti hanya malah ngutang duit ini. Aku nggak mau follow up seperti yang lain, di yang lain yang gombal-gombal itu. Saya nggak mau. Saya harus sebagai Pak Ardi juga ini. Halo Mas Munir. Wah, gimana? Aku mau numpang ke kamar kecil. Kamar kecilnya berfungsi kan? Ya berfungsi. Kompornya berfungsi. Iya, aku mau numpang pipis, kemudian aku mau bikin kopi. Ada gelas toh? Ada. Ya, saya membuat 2 kopi untuk saya sama Mas Munir. Sekalian saya bawakan rokoknya. Saya nggak ngomong bisnis, saya nggak ngomong produk. Saya mengenal Mbak Yeni. Saya mengenal Mbak Yeni, istrinya Mas Munir. Saya salami, halo Mbak Yeni. Gimana kabarnya? Masak apa? Lah saya tiru Pak Ardi. Masak kangkung. Wah, saya paling seneng kangkung. Dari aromanya terdengar kelezatannya loh Mbak. Loh, aneh kan saya kalau nyanjung. Masakan Mbak Yeni ini dari aromanya terdengar kelezatannya. Supaya Mbak Yeni ingat nama Sindu. Kemarin loh Pak, kemarin loh Mas, temenmu yang namanya Sindu itu loh, kamu harus ikut dia. Karena dia cerita, berguru ke tempatnya Pak Ali, diajari 1-0-0-0-0-0-0. Aku pengen seperti itu. Jadi kalau Mbak Yeni itu kalau dengar kata kangkung, itu ingat saya, itu ingat Sindu. Kenapa? Dulu ketika pertama kali ketemu saya sanjung, wah, tumis kangkungnya Mbak Yeni, dari aromanya terdengar kelezatannya. Saya adu Mas, egonya Mas Munir dengan istrinya. Ego ketemu kebutuhan, kan KO kan? Bener kan? Ego ketemu kebutuhan sama dengan geledak. Istri kan kebutuhan ya kan? Kalau suami kan harga diri atau ego. Dukung egonya dengan potensimu seperti ini. Kalau digarap Pak Ali, kamu akan dapat 1-0-0-0-0-0-0. Mbak Yeni langsung ciat. Iya, suamiku akan dapat 10 juta. Iya, berbinar-binar, cinta. Mendadak Mbak Yeni sama Sindu akrab. Mendadak Mbak Yeni ketemu istri saya akrab. Karena akrab, disanjung, dorong suaminya. Suaminya ya, aku ikut ya.
Hanya ketemu Pak Ali. Begitu ketemu Pak Ali ini mitra saya yang saya yakin kalau ketemu Pak Ali benar-benar bisa diajari. Karena Pak Ali dulu ngajari saya juga dapat beneran kok. 1-0-0-nya dapat beneran kok. Akhirnya Pak Ali ngelatih Mas Munir. Mas Munir butuh Pak Ali. Jadi follow up untuk menghasilkan double diamond kan. Mas Abro double diamond. Pak Munir double diamond. Lah saya apa? Ya 5-0. Bukan follow up untuk menyepangati, untuk ngajari jualan. Bukan, jangan. Dia itu mutiara. Dia nanti akan jadi aset Anda. Jangan hanya disuruh jualan, menghasilkan jualan PGN 1 poin. Hanya ngurusi packing terus, jangan. Yang urusan packing itu karyawan. Urusan posting itu karyawan. Tugasmu ketemu saya aja, ngopi bareng. Kan gitu. Untuk urusan omset sudah karyawan kok. Urusan daftar harga itu karyawan saja. Anda ketemu saya mancing kan gitu. Nah saya di follow up lagi. Mas Hindu urusan omset itu biarkan karyawan. Kamu nggak usah ikut-ikutan ngurusi packing macam-macam, itu karyawan saja. Mas Hindu ketemu saya mancing aja. Nah gitu. Pak Ali ngajak saya mancing. Untuk apa? Di follow up lagi impian yang lebih gede. Karena saya mancing keren sekali itu gara-gara Pak Ali. Bukan orang lain. Saya itu korbannya Pak Ali untuk urusan mancing itu. Dan saya diajari Pak Ali. Caranya milih alat pancing, prospek penjual pancing, ya, prospek pemancing-pemancing yang lain yang ngajari Pak Ali. Jadi kalau saya mancing itu bukan karena saya malas, saya itu mempraktekkan Pak Ali kok. Pak Sinu mau mancing, wih ini baru praktek ilmunya Pak Ali, woi. Terus ilmunya Pak Adi saya praktekkan. Akhirnya ketemu Pak Purwo kan gitu, ketemu Pak Heru Pardono. Ketika saya prospecting follow up Pak Heru Pardono, itu ya saya datangi rumahnya. Kalau nggak percaya tanya saja istrinya, istri nyonyanya Pak Heru Pardono itu ada di sini kok, di grup ini kok. Tanya saja, saya nginep di rumahnya Pak Heru Pardono berapa hari? 3 hari. Saya ngobrol sama istrinya, sama orang tuanya, sama ibunya Pak Heru Pardono almarhum. Saya sampai datang ke rumahnya istrinya Pak Heru Pardono atau mertuanya. Saya akrab dengan keluarga Pak Heru Pardono, akrab sekali. Ketika sampai sana saya nggak akan ngomong produk, nggak akan ngomong bisnis. Tapi saya jual diri. Saya sanjung, masa apa Bu? Ketika mengingatkan ibu saya. Jadi tela rebus itu Bu, itu rupanya yang mengkonsumsi tela rebus itu ada yang jadi presiden, ada yang jadi artis, ada yang jadi politikus hebat, ada yang jadi negarawan. Kan makanan Pak Habibie dulu kan telo. Lah ya wong dulu belum ada roti. Iya kan? Pak Harto dulu kan makan telo kan? Pak Karno juga makan telo. Karena dulu belum ada hamburger kan? Jadi karena sanjungan saya aneh, maka saya diingat oleh mertuanya Pak Heru Pardono, diingat oleh ibunya Pak Heru Pardono, sehingga setiap hari yang ditanyakan, gimana Le, Sindu kok nggak kesini? Modar kowe. Ingat orang tuanya, keluarganya nyebutkan nama Sindu, kepengen ketemu Sindu lagi. Artinya anaknya disuruh fight di NASA. Sindu orang baik. Dari sekian banyak temenmu dulu, Sindu yang paling di hati. Kenapa? Karena nyanjung masakan ibunya. Jadi rugi sekali kalau kita punya downline, hanya kita follow up untuk semangat, itu rugi sekali. Itu cara kuno ya. Zaman batu. Nah, jadi kalau ada seorang ngaplen nyemangati downline, itu berarti distributor zaman batu. Kalau ada seorang sponsor nyemangati, semangat ya, katakan aja zaman batu, zaman Siti Nurbaya itu, zaman penjajahan. Hari gini masih nyemangati kuno. Tapi datangi rumahnya, kemudian
sanjung orang tuanya, dan kita jual diri. Maka kita akan mendapatkan semua donen kita nanti berperingkat. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Follow up aneh ya. Follow up yang super aneh, tapi betul-betul saya praktekkan. Dan bagi Anda yang mau mempraktekkan di tahun ini, maka tahun depan Anda benar-benar mendapatkan 100000000. Jadi bagi Anda yang masih mikir, ya silahkan berpikir. Saya doakan umur Anda panjang. Ya, saya doakan umur Anda panjang. Kenapa? Orang ngeyel itu panjang umur kok. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pengeyel ya itu aja kok. Oke, saya tutup dengan memutarkan yang tadi ya, dari Keroncong Keos. Ini HP saya rupanya hang ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. NASA luar biasa. Anda semuanya dahsyat, pasti bisa.